bahwa semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Jadi kuman bertasbih, sel kanker bertasbih, dan tasbihnya mereka ketika dibacakan kalamullah dia diam. Sel kanker yang dibacakan Quran, sel kankernya diam. Dia tidak mengalami proliferasi dan diferensiasi. Berarti hal ini menunjukkan bahwa ternyata makhluk Allah yang namanya kuman, makhluk Allah yang namanya sel kanker, ketika dibacakan Quran, dia akan mendengarkan. Maka itu kata-kata dalam ayat Al-Quran juga disebutkan kan, tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dalam surat At-Taghabun ayat pertama, bahwa semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Jadi kuman bertasbih, sel kanker bertasbih, dan tasbihnya mereka ketika dibacakan kalamullah dia diam. Maka itu dalam Al-Quran juga ada bicara tuh, Allah bilang kalau seandainya ada sebuah kitab yang dengan kitab itu gunung terguncang, bumi terbelah, dan orang yang mati bisa berbicara, kitab tersebut adalah Al-Quran. Ketika kuman dibacakan Quran, dia diam. Sel kanker dibacakan Quran, dia tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata Quran pun bisa mengalami untuk aspek-aspek pengobatan fisik. Selama ini mohon maaf, Quran hanya dijadikan musir jin, gitu kan. Ini buat saya ini ada yang lebih hebat. Quran itu bisa dijadikan obat. Ketahui dunia saat ini, dan membuat mereka para saintifik terpesona atas keilmiahan dan kemukjizatan Al-Quran tersebut. Prof. Dr. Suzain Moore PhD telah merilis dalam jurnalnya, ia berkata, ini sebuah kitab yang menakjubkan karena terbukti kemukjizatannya. Ia telah memperlihatkan bagaimana Al-Quran merupakan sebuah obat penyakit manusia. Suara yang keluar dari tilawah seseorang akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga dan seterusnya diserap oleh tubuh, kemudian ia masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Suara yang terdengar dengan irama dan frekuensi tertentu mengandung informasi spesifik sehingga dapat memberi rangsangan kepada sel-sel dalam tubuh kita. Al-Quran yang tersusun secara sistematik dengan irama yang indah karena bacaan yang tartil dan pengulangan kata-katanya sungguh menakjubkan karena ia membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa melawan penyakit-penyakit yang berbahaya, dengan bahasa yang menyentuh, ternyata mengandung informasi spesifik pada setiap ayat-ayatnya. Dengan informasi yang spesifik ini bisa membuat sel-sel yang sakit menjadi sembuh. Hasil penelitian terkini seperti yang diungkapkan Prof. Dr. Abraham Nicole PhD, bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil artinya bacaan yang indah dengan memakai kaidah tahsin tajwid, ia memperlihatkan respon tertentu. Sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri. Bahkan virus autoimun pun lenyap. Terbukti dari hasil penelitian Prof. Dr. Victor Iron PhD USA. Penelitian lainnya membuktikan bahwa sel-sel kanker ganas menjadi normal kembali dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu penelitian memperlihatkan bahwa media sifa yang paling baik untuk Al-Quran adalah air putih, madu, minyak zaitun, air zam-zam dan makanan alami yang sangat banyak ragamnya di dunia ini.